Alhamdulillah kasih kita ini masih berada di bulan Muharram. Fatul awal di Syahrul Muharram. Walahu arba'atu ahrufin. Wahia al-mim wal-ha wal-ra wal-mim. Bulan Muharram memiliki 4 huruf, yaitu huruf mim, huruf ha, huruf ro, huruf mim kedua. Kemarin kita sudah membahas huruf mim, yaitu mujahadatun nafs. Hari ini kita bertemu dengan huruf ha, yaitu hifdzul hurmah, menjaga kehormatan. Maksudnya di sini adalah menjaga kehormatan Allah. Karena menjaga kehormatan itu adalah salah satu dari fondasi qadir. Hormat. Setiap sesuatu memiliki kehormatan. Dia tidak boleh dinodai oleh siapapun. Begitu pula dengan kehormatan diri kita sendiri. Jadi harus kita jaga benar-benar kehormatan ini yang semata-mata untuk menjaga kehormatan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Menjaga kehormatan Allah yang dicantumkan oleh guru agung kita di dalam kitab Sudur karya Tuan Syekh Ahmad Syekh Wafat Tajib Arifin. Man hafadha hurmatallah, hafadha hurmatahu. Jadi barang siapa yang menjaga kehormatan Allah, maka Allah jaga kehormatan. Man hafadha hurmatallah, hafadhallah hurmatahu. Di antara menjaga kehormatan Allah adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku kita sehari-hari dalam hidup di atas dunia. Seperti yang kita selalu mohonkan kepada Allah agar Allah menolong kita dalam segala ucapan kita, perbuatan kita, dan tingkah laku kita. Bahkan kita selalu mohon kepada Allah dalam setiap perbuatan-perbuatan baik kita. Sebagaimana tercantum dalam doa, antakuna lana aunan wa mu'inan fi jami'il aqwali wal ahwali wal af'ali wa jami' manah fil syarat. Dalam kitab ya, khataman kita sudah berdoa kepada Allah seperti itu. Antakuna lana aunan wa mu'inan fi jami'il aqwali wal ahwali wal af'ali wa jami' manah fihi fil syarat. Menjaga kehormatan Allah itu juga tidak menyekutukannya. Tidak menyekutukan Allah dengan apa, dengan siapapun. Baik secara jelas, terang-terangan yang disebut syirik jali ataupun samar yang disebut syirik. Ini untuk kita menjaga kehormatan Allah. Menjaga syariat dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dalam segala aspek. Baik di dalam beribadah kepada Allah, siang hari, malam hari, ataupun pagi hari. Kita sudah menjaga syariatnya Allah. Kita menjaga ibadah kepada Allah. Bermuamalah kepada makhluk Allah, berinteraksi kepada makhluknya dengan berperilaku, dengan budi pekerti, dengan akhlak mahmudah, dan menjauhi akhlak-akhlak mazmumah. Ini pun adalah salah satu
cara menjaga kehormatan Allah Rabbul Izzati. Kita selalu mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Adalah termasuk menjaga kehormatan Allah Rabbul Izzati. Dan Abah juga menuliskan ta'zimu hurmatil mu'min min ta'zimu hurmatillah. Nah, di samping kita menjaga kehormatan pada diri kita sendiri dengan memelihara akhlak mahmudah, menghindari akhlak mazmumah, sehingga kita dapat menunaikan ibadah kita, menjalankan syariatnya Allah Rabbul Izzati Jalla Jalalu, maupun kita bermuamalah kepada makhluknya, maka Bangsa Guru Agung kita menuliskan menjaga kehormatan orang mukmin. Ta'zimu hurmatil mukmin min ta'zimi hurmatillahi ta'ala atau menjaga kehormatan orang mukmin sebagian daripada menghormati hak-haknya Allah Rabbul Izzati. Di dalam agama kita, syariat Islam, kita menghormati orang-orang mukmin, hukumnya adalah wajib. Dan di antara menghormati orang-orang mukmin adalah salah satu di antara mendoakannya. Jadi salah satu menghormati saudara kita yang mukmin adalah mendoakan. Bagaimana seorang khatib Jumat? Khatib Jumat setiap hari Jumat, bila dia berkhutbah tidak mendoakan saudaranya yang mukmin, pada khutbah yang kedua khususnya, maka sholatnya tidak sah. Karena mendoakan orang mukmin itu salah satu dari rukun khutbah kita. Jadi dengan menghormati saudara mukmin dikatakan wa bihi yasilul abdu ila muhayyi haqiqatit taqwa. Dengan menghormati saudara mukmin, maka seseorang akan mencapai tingkat takwa, yaitu imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahi zahiran wa batinan ma'asi syari ta'zim lillahi wal haibati wal khasyati wal rahbati minallah. Ya. Dengan menjaga kehormatan orang mukmin, berarti kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan, baik secara lahir maupun secara batin, serta dilakukan dengan rasa mengagungkan kepada Allah Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu, dengan penuh rasa hebat dan rasa takut kepada Allah Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu. Adalah dengan memuliakan Ibtul Hurum kepada Allah. Lalu Bangsa Guru Agung juga mengatakan dan kita bersyuhur wasuhbatu ma'asyik wasuhbatu mal ikhwan Uma min anwa'i hurmatul. Membangun hubungan baik, sohbah kepada guru, sohbah kepada para ikhwan. Ini adalah min hurmatil. Jadi membangun hubungan baik kepada masyayikh, kepada guru, untuk mendengarkan nasihat, pituah-pituahnya, dan maklumat-maklumat. Meskipun hanya duduk bersimpu di hadapan beliau cuma satu kali, umpamanya 1 jam lamanya, itu lebih baik daripada belajar 12 tahun, kata Guru Agung kita. Abah, kita duduk di hadapan guru mursyid
cuma 1 jam, itu lebih baik daripada belajar di pesantren 12 tahun. Itulah ketika kita sohbah, kita duduk bersimpuh di hadapan guru. Guru kita mentransfer rasa sabar, rasa tenang, rasa senang, rasa ketulusan, dan pikiran-pikiran positif. Sohbah kepada guru. Kita bangun hubungan baik kita kepada guru. Ketika kita memandang wajah beliau dengan perasaan bahagia, bunga hati kita duduk memandang wajah beliau, maka dengan rasa bunga kita, dengan rasa bahagia kita memandang wajah beliau, ketika kita sohbah, maka dosa pun terhapus. Dosa kita dibersihkan oleh Allah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man nazara ila wajhi alimin nazratan papariha bihi, khalaqallahu tabaraka wa ta'ala min tilkal nazrah wal farah malakan yastagfirullah bi sahibihi ila yaumin qiyamah." Subhanallah. Barang siapa saja orangnya, laki-laki atau perempuan, yang memandang wajah orang alim, memandang wajah gurunya dengan perasaan bahagia, dengan bunga hatinya, maka pasti Allah ciptakan malaikat dengan pandangan tersebut, dan malaikat itu memintakan ampun orang yang memandang dengan pandangan bahagia itu sampai hari kiamat. Luar biasa. Bagi seorang murid yang memiliki guru, apalagi gurunya alim, kamil, mukamil, yang mengamalkan ilmunya, yang sempurna, tidak ada dalam kalbunya apapun, Masya Allah, kecuali Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh di dalam kalbunya. Maka bahagia murid tersebut. Ketika murid tersebut memandang wajah gurunya, maka pandangan tersebut diciptakan oleh Allah sebagai malaikat. Dan malaikat itu bertugas memintakan ampun dosa sang murid tersebut ila yaumil qiyamah. Maka sesungguhnya sang murid tersebut tidak memiliki dosa. Bersihlah dosa tersebut dengan lantaran dia memandang wajah gurunya dengan sukacita. Sehingga pandangan tersebut membersihkan dosa-dosanya. Dalam riwayat lain akan nazratu fi wajhil alim ahabu ilallah min ibadati sittina sanah. Kiaman wa kiaman. Memandang wajah orang alim, memandang wajah guru, lebih Allah sukai daripada beribadah, sholat, dan puasa 60 tahun. Silakan. Sholat 60 tahun. Tidak berhenti-berhenti. Puasa tidak berhenti-berhenti selama 60 tahun. Itu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan hanya sekejap memandang wajah orang alim, memandang wajah sang guru pembimbing rohani.
Bahkan lebih lengkapnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduk di majelis ilmu. Kata Rasulullah, hai Ibnu Mas'ud, engkau duduk sebentar saja, saat sesaat saja di majelis ilmu, la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabati. Coba duduk di majelis ilmu, tidak membawa pulpen, tidak menulis sehuruf pun, itu lebih baik, kata Rasulullah, untuk Muhai Ibnu Mas'ud, daripada engkau memerdekakan 1.000 budak. Coba, kalau satu budak saja harganya 100 juta, sekarang 1.000 orang. Tidak ada sebanding dengan duduk di hadapan orang alim, di majelis ilmu, di madrasah, mendengarkan fitwah, mendengarkan maklumat, mendengarkan nasihat-nasihat. Wa nazruka ila wajil alim, pandanganmu kepada wajahnya orang alim, khairun laka min alfi farasin tasadaqta biha fi sabilillah. Memandang wajah orang alim, memandang wajah sang guru, lebih baik daripada mensedekahkan. Disodakohkan berapa? 1.000 kuda perang di jalan Allah. Sodakoh dengan 1.000 kuda perang, yang satu ekornya harganya, umpamanya kuda perang tersebut kuda Australia yang harganya mahal, dia punya 1.000, disodakohkan di jalan Allah, maka tidak ada apa-apanya. Cuman hanya kita sekilas memandang wajah guru kita. Wassalamuka ala alim khairun laka min ibadati alfi sanati. Mengucapkan assalamualaikum, salam musafahah, bersalaman kepada guru, bersalaman kepada orang alim, mengucapkan salam kepada orang alim, lebih baik daripada beribadah 1.000 tahun. Subhanallah. Luar biasa. Bagi seorang murid yang memiliki gurunya alim, gurunya kamil, kamil, surga jaminan. Tidak perlu dipinta lagi. Tidak perlu meminta surga. Tidak perlu meminta selamat dari neraka. Telah memandang memiliki guru, berarti sudah memiliki keutamaan anugerah Allah Rabbul Izzah Jalla Jaluluh, anugerah yang besar. Ini memandang wajah guru pun, duduk bersama guru pun, mengucap salam, bersalaman kepada guru adalah salah satu daripada hormatullah, pengagungkan kehormatan Allah Rabbul Izzah Jalla Jaluluh. Selain itu, dituliskan juga silaturahmi, sohbah kepada ikhwan, silaturahmi, sohbah kepada fakir miskin. Ya. Ini pun salah satu cara memuliakan keagungan Allah. Meskipun hanya bertanya kabar dan keadaan saja. Kenapa? Sebab dengan silaturahmi, suhbah kepada ikhwan, suhbah kepada fakir miskin,
itu dapat menyambung sesuatu yang terputus dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Bagaimana yang dikatakan, yang disabdakan Rasulullah, laisal wasil bil mukafi, walakinal wasil allazi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Bersilaturahmi itu bukan orang membalas kunjungan atau pemberian, saling kunjung mengunjung atau balas-balasan memberikan hadiah. Tetapi bersilaturahmi itu adalah yang menyambung apa yang itu. Dengan silaturahmi, dosa sama anak Adam diampuni oleh Allah. Bagaimana disabdakan oleh Rasulullah, "Idzal taqal muslimani fatasofaha uttat anhuma dzunubuma kama tahuttu syajaratu warokoha." Apabila dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, maka dosa-dosanya berguguran seperti bergugurannya daun-daun kering. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Majlis manaqib adalah majlis silaturahmi, majlis rion, ruh seorang murid dengan guru, roh seorang ikhwan dengan ikhwannya. Bahkan di situ dihadiri oleh para ahli silsilah, dihadiri oleh para anbiya dan wali-wali Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Beruntung, beruntung, beruntung bagi orang yang telah memiliki guru mursyid, mencintai guru mursyidnya, mencintai abah Allah. Berkah segalanya semuanya. Selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.